pengajar di SMP Saint Peter Kelapa Gading, Jakarta Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 program Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya dengan materi teks puisi dengan topik menyimpulkan unsur batin puisi. Stand up. Stand straight. Greetings. Good morning, Miss Fatima. Good morning. Okay. Selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat pagi. Bagus ya. Nah, gitu dong. Pagi-pagi tuh harus semangat ya. Baik, anakku, hari ini ada yang tidak masuk? Hadir semua. Oke. Sebelum kita belajar hari ini, ada baiknya kita awali dengan doa ya. Doa pembukaan. Siapa yang memimpin? Ya, silakan Eksa. Teman-teman, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas hari ini. Sekarang kami akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Bimbinglah kami agar kami dapat fokus dalam pembahasan. Terima kasih Tuhan. Amin. Oke, coba disiapkan sekarang bukunya. Buku bahasa Indonesianya, buku tulis, kemudian buku paketnya, alat tulisnya ya. Sudah ya, benar ya. Oke, semuanya sudah siap belajar bahasa Indonesia ini? Tadi mau memberikan sebuah kata-kata motivasi ya. Kata-kata motivasi untuk kamu dalam menjalani hidup ya. Kata-kata motivasinya seperti ini ya. Gunakanlah kesempatan yang ada selama kamu masih hidup. Gunakanlah kesempatan itu dan jangan pernah menyia-nyiakan waktumu dengan hal yang tidak penting ya. Kepentingan kamu hari ini apa? Yaitu belajar ya. Belajarlah sebanyak mungkin untuk meraih kesuksesan di masa depan nanti. Baik, anakku, pada pertemuan ini kita akan belajar tentang menyimpulkan unsur batin puisi ya. Namun sebelumnya Miss mau menggali pengetahuan kamu terlebih dahulu mengenai materi teks puisi ya. Apa saja yang sudah kita pelajari anakku dalam materi teks puisi? Pengertian puisi, apalagi? Terus unsur fisik puisi. Nah, pengertian puisi itu apa? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Yoska. Puisi merupakan bentuk karya sastra dari hasil ungkapan dan perasaan penyair dengan bahasa yang terikat irama, rima, dan bait yang penuh makna. Bagus, tepuk tangan dong buat Yoka. Kemudian ada ciri-ciri puisi. Ciri-ciri puisi itu apa saja, Nak? Silakan Bianca. Yang pertama, menggunakan bahasa yang padat atau Oke. Yang kedua, mempunyai irama. Oke. Dia mempunyai rima, empat mempunyai majas, dan memperhatikan diksi dan serta tipografi. Wow, luar biasa. Tepuk tangan yang meriah buat Bianca. Bagus. Oke. Kemudian tadi ada apa lagi yang sudah kamu pelajari dari materi teks puisi? Unsur fisik puisi. Ada berapa sih unsur fisik puisi, Nak? Ada 5. Siapa yang bisa menyebutkan? Ya, silakan. Tipografi. Tipografi itu apa, Nak? Perwajahan puisi. Bagus, perwajahan puisi. Yang kedua apa? Ya, Bianca. Diksi itu apa? Pemilihan kata dalam sebuah puisi. Oke, pemilihan kata yang tepat di dalam puisinya. Bagus. Yang ketiga? Ya, Marco. Imaji atau citraan. Imaji atau citraan, apa itu? Hal yang dapat dibayangkan oleh pembaca. Hal-hal yang dapat dibayangkan oleh pembaca ya. Jadi apa yang dituangkan penyair di dalam puisinya, kita dapat seolah-olah melihat, merasakan, mendengar apa yang dituangkan penyair dalam puisinya. Bagus. Yang keempat, ada apa lagi? Ya, Kim? Majas. Majas itu apa, Nak? Menimbulkan kesan imajinatif. Menimbulkan kesan imajinatif sehingga puisi itu menjadi indah. Ya. Bagus, Kim. Yang kelima, apa lagi? Rima. Apa itu rima, Andrew? Persamaan bunyi pada puisi baik di awal, tengah maupun akhir. Bagus. Persamaan bunyi bukan hanya di akhir tetapi ada di tengah, di awal ya. Bagus persamaan bunyinya. Oke, gitu ya. Nah, anakku, pertemuan kali ini kamu akan belajar menyimpulkan unsur batin puisi. Ya,
tujuan pembelajaran atau indikator yang harus kamu capai dalam pembelajaran hari ini, Miss akan tampilkan melalui PowerPoint. Oke. Tiukah? Boleh tolong dibaca. Yang pertama apa? Peserta didik dapat menyimpulkan unsur batin atau makna dari puisi yang didengar yang diberikan pendidik dengan tepat. Oke, yang didengar ya. Jadi nanti video akan Miss tayangkan, lalu nanti kamu simak video itu seperti apa isinya, lalu nanti kamu menyimpulkan isi puisinya, ya. Kemudian yang kedua, Marco bisa dibaca nomor 2 apa? Peserta didik dapat mempresentasikan unsur batin puisi. Oke, mempresentasikan unsur batin puisi ya. Jadi ada 2 indikator yang harus kamu kuasai pada pertemuan bentuk kelompok sekarang ya. Bentuk kelompoknya sesuai dengan kelompok yang sudah kita tentukan minggu lalu. Silakan bergerak anakku. Kemudian unsur-unsur batin puisi tidak akan Miss jelaskan satu persatu, namun Miss Fatima akan menyuruh kamu menjawab melalui kuis ya. Kuisnya berbentuk game ya. Linknya akan Miss share ke ketua kelas ya. Terlebih dahulu kamu semuanya sudah duduk dalam kelompok ya? Sudah ya? Oke. Siapa? Melalui game. Coba semuanya perhatikan ke depan. Nah, jadi permainannya nanti seperti ini ya. Ini ya. Tahu lah ya permainan seperti ini anak. Ini biasanya dinamakan game apa sih? Tahu nggak namanya apa? Iya, bagus ya. Jadi tidak asing lagi ya, tidak asing lagi. Nah, ungkapan atau ekspresi penyair. Nah, kamu harus menuju ke perasaan ya. Begitu selanjutnya ya, anakku. Oke. Nah, kamu akan menjawab semua unsur-unsur batin puisi itu melalui LKPD yang akan dibagikan oleh ketua. Ya, semuanya lihat ya. Nah, jadi jangan lupa nanti menuliskan nama kelompoknya, ya, menuliskan nama kelompoknya terlebih dahulu, ya. Kemudian di sini sudah ada kolom pengetahuan dibagikan. Silakan. Oke, bisa.
puisinya, Wes. Gagasan atau ide pokok dari keseluruhan isi puisi. Bagus. Kemudian apa lagi yang kamu temukan unsur batin puisi? Amanat. Apa itu amanat? Pesan moral atau hikmah yang terdapat dalam puisi. Bagus. Apalagi unsur batin? Nada. Apa itu nada, Bianca? Keadaan jiwa membaca setelah membaca puisi. Oke, keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi, ya. Oke, terus yang terakhir apa? Ada apa lagi? Perasaan. Perasaan itu apa? Ungkapan atau ekspresi penyair terhadap sesuatu yang dituangkan di dalam puisi. Iya, ungkapan atau ekspresi penyair dalam puisinya, ya. Jadi berkenaan dengan pada saat suasana hatinya dalam menulis puisi itu seperti apa? Tema katanya, ya. Tema berarti ide pokok keseluruhan isi puisi. Tema kamu harus terlebih dahulu membaca keseluruhan isi puisinya, ya. Kemudian apa tadi yang kedua? Apa? Amanat. Amanat itu apa? Pesan moral, ya. Jadi setiap puisi itu memiliki pesan, ya. Pesan penyair yang ingin disampaikan kepada pembaca itu apa? Ya. Berarti kalau dibilang pesan moral berarti hal-hal yang baik atau hal-hal yang positif yang ingin disampaikan kepada pembaca, ya. Kemudian yang ketiga ada apa? Unsurnya? Dan ada itu apa? Keadaan jiwa pembaca. Terakhir ada apa, Naku? Perasaan. Perasaan itu berhubungan dengan penyair? Iya, perasaan. Ungkapan atau ekspresi penyair. Seperti itu ya, Nak, penjelasan unsur-unsur batin puisi. Oke, sebelum Miss lanjutkan, ada pertanyaan dari unsur batin puisi? Tidak. Semua sudah paham, Anakku? Iya. Semua sudah paham, benar nih? Iya. Oke, semua sudah paham. Sekarang kamu harus bisa menyimpulkan unsur batin atau makna dari sebuah puisi. Ya, tadi kamu sudah mengetahui apa itu tema, apa itu nada, apa itu amanat, dan apa itu perasaan. Ya, semua sudah paham ya di tahap ini ya. Nah, Miss Fatimah mau menyatakan bahwa hal ini sangat bermanfaat. Ya. Mengapa? Karena ini dengan pembelajaran kita di pertemuan berikutnya dalam menulis puisi. Ya, pada pertemuan ini kamu mengetahui bahwa puisi itu ternyata terbentuk atas unsur-unsur, ya. Ada unsur fisik dan yang sudah kamu pelajari di pertemuan sebelumnya. Lalu kali ini kamu belajar mengenai unsur batinnya, ya. Ternyata dalam menulis sebuah puisi harus benar-benar memperhatikan unsur fisik dan unsur batin, ya. Tanpa unsur-unsur ini, puisi itu tidak akan terbentuk. Ya, Anakku, ini kamu harus benar-benar fokus, ya, harus benar-benar konsentrasi, ikuti pembelajaran dengan baik agar nanti di pertemuan berikutnya kamu terpacu, ya, dalam menuangkan pikiran perasaan kamu ke dalam sebuah puisi dan harus terikat dengan apa, Anakku? Unsur. Kira-kira bisa dipahami, Anakku? Iya. Nah, kembali ke kompetensi yang harus kamu capai, ya. Menyimpulkan unsur batin melalui puisi yang kamu dengarkan. Nah, Miss Fatimah akan menampilkan sebuah video, ya. Melalui video ini kamu simak dari awal sampai akhir, ya. Setelah nanti kamu simak, lalu kamu menentukan apa? Unsur batin puisinya. Simpulkan unsur batin puisinya mulai dari tema, perasaan, nada serta amanatnya. Bisa nampak? Oke. Sekarang Miss akan memutarkan videonya. Tuhan, kita begitu dekat. Tuhan, kita begitu dekat. Sebagai api dengan panas. Panas dalam api. Kita begitu dekat, seperti kain dengan kapas. Aku kapas dalam kainmu, Tuhan. Kita begitu dekat, seperti angin dan arahnya
berdiskusi dengan teman kelompoknya. Ada kesulitan kanan? Bisa? Silakan. Baik, anakku, sudah selesai semua ya? Sudah ya? Oke, saatnya kamu mempresentasikan hasil kerja kelompokmu. Yuk, yang pertama siapa yang mau maju? Oke, Miss. Oke, silakan kelompok Daryl, tepuk tangan dong buat kelompok Daryl. Selamat pagi teman-teman dan Miss Fatimah. Hari ini kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya, Daryl, lalu Megi, Kimberly, dan Bianca. hari ini kami mau presentasikan hasil diskusi kami mengenai unsur batin dari puisi Tuhan Kita Begitu Dekat. Oke, izinkan kami mulai. Tema puisi Tuhan Kita Begitu Dekat karya Abdul Hadi adalah tema ketuhanan. Secara lebih khusus adalah penegasan seorang hamba atas kedekatannya dengan Tuhan. Selanjutnya, perasaan dari sang penyair yang terdapat di dalam puisinya adalah perasaan cintanya sebagai seorang hamba kepada Tuhan. Dan rasa cinta tampak pada panggilan Tuhan yang diulang-ulang terus di dalam puisinya. Selain itu, rasa cinta itu bisa kita lihat itu tampak pada penegasan pada baris kita begitu dekat. Nah, itu menunjukkan kebanggaan dan rasa bersyukur lah kalau dia tuh dekat dengan Tuhan. Oke. Tone atau nada puisi di atas menunjukkan suasana bahagia dan ketenangan. Kebahagiaan dan ketenangan ini tersebut terutamakan tampak baris dan dalam gelap, atau kini aku nyala dalam lampu kepadamu. Dalam kegelapan di dunia, dekatan dengan Tuhan tetap membuat seorang hamba nyala atau bahagia. Untuk amanat puisi, amanatnya adalah pesan untuk menjaga kedekatan kita dengan Tuhan dengan beribadah dan aktivitas-aktivitas yang lain yang dapat mendekatkan kita dengan Tuhan, seperti orang hamba yang dalam puisi tadi. Melalui puisi ini, penyair juga berpesan bahwa kedekatan dengan Tuhan akan membuat ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan akhirat. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Oke, sekarang bagaimana tanggapan kamu terhadap hasil presentasi temanmu? Silakan. Jelas dan padat untuk diterima. Jelas dan padat Ya, untuk diterima ya. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan yang meriah sekali. Silakan Ibu Marina. Siapa lagi kelompok yang ingin presentasi? Oke, kelompok 2 silakan maju. Silakan. Selamat pagi Miss Fatimah dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 dan pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan unsur batin puisi dari puisi yang berjudul Tuhan Kita Begitu Dekat. Sekarang kami akan memulai presentasinya. Tema seorang hamba atas kedekatannya dengan Tuhan. Selanjutnya adalah nada. Nada pada puisi tersebut adalah menunjukkan suasana bahagia dan ketenangan. Nyala dalam lampu padamu. Dalam kegelapan hidup di dunia, kedekatan dengan Tuhan tetap membuat seseorang hamba menyala. Dengan tanggapanmu terhadap hasil kerja kelompok puisinya ya. Oke, ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Silakan Bianca. Mudah dimengerti. Mudah dimengerti ya. Oke, bagus. Tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk kelompok 2.
bagus ya hasil kerjanya ya. Kemudian dikumpulkan dulu LKPD-nya nak. Nanti akan Miss berikan nilai ya. Kumpulkan LKPD-nya. Silakan. Oke, ini nanti akan Miss nilai terlebih dahulu ya, dan masuk ke nilai tugas ya. Baik, anakku, sekarang coba kembali ke tempat duduknya masing-masing dengan rapi ya. Coba kembali ke tempat duduk. Belajar bagaimana menyimpulkan bagian atau makna dari sebuah puisi. Nah, tadi mau bertanya, apa yang dapat kamu simpulkan pada pembelajaran kita pada hari ini? Apa yang ya, silakan. Kita harus baca dulu puisinya. Baca, kalau tadi video mendengar ya. Mendengar videonya secara keseluruhan ya, mendengar videonya secara keseluruhan, atau kalau dalam bentuk teks, membaca teksnya secara keseluruhan, lalu kita dapat apa? Menyimpulkan unsur batin puisi. Nah, Miss Halimah mau bilang bahwa ternyata sebuah puisi itu bukan hanya ditulis seperti itu saja oleh penyair. Betul ya? Ya. Berarti kita harus menggali lebih dalam melalui unsur batin atau makna puisi, sehingga kita menjadi tahu, sehingga kita menjadi memahami dan mengerti apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh si penyair. Ya. Berarti kita harus menemukannya di dalam unsur batin puisi. Betul ya, Nak? Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita menjadi tahu bahwa puisi itu terbentuk dari unsur-unsur batin, supaya kita memahami dan mengerti apa isi puisi yang disampaikan oleh penyair di dalam puisinya. Bisa ya, Nak, dipahami ya kesimpulannya ya. Lalu anakku mau bertanya sekali lagi, bagaimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran hari ini, anakku? Apakah kamu merasa bahagia, merasa senang? Ayo angkat tangan, silakan Jati. Senang dan akhirnya bisa bermanfaat. Ya, senang dan bermanfaat untuk lebih banyak mengetahui tentang puisi. bagus, untuk lebih memahami atau mengetahui puisi. Bagus. Oke, ada lagi yang lain? Silakan, silakan. Sangat menyenangkan dan seru karena ada diskusi kelompok. Oke, sangat menyenangkan dan seru karena ada diskusi kelompok. Ada. Ini mau bertanya sekali lagi, bagaimana perasaan kamu mengikuti pembelajaran hari ini, anakku? Ya, Tioka, silakan. Sangat menyenangkan dan seru karena ada diskusi kelompok. Oke, menyenangkan dan seru karena ada diskusi kelompok. Oke, silakan Matthew. Sangat mengedukasikan tentang puisi, banyak tentang puisi. Oke, mengedukasi kami untuk lebih mengetahui banyak tentang puisi. Oke, ada lagi yang lain? Ya, silakan Dara. Menurut saya sangat asik dan saya sangat senang hari ini karena di pagi hari ini kami otaknya disegarkan dengan kuis tadi. Lalu kami ada diskusi dan akhirnya presentasi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, anakku. Oh, Miss Halimah mau memberikan evaluasi, ya. Miss Halimah mau mengetahui sejauh mana kemampuan kamu mengenai unsur batin atau makna puisi, ya. Ketua kelas, tolong dibagikan soalnya. Silakan nanti dituliskan nama dari kelasnya, ya. Jawab hanya 10 soal, ya. Hanya 10 soal, kamu jawab dengan baik, ya. Yuk. Ya, silakan dijawab. Tuliskan nama di kelasnya, ya.
ketua kelas mulu katanya. Wakil ketuanya Oka, silakan dikumpulkan hasil kerjanya yuk. Baik, anakku, ini terlebih dahulu nanti Miss koreksi ya, dan kita akan bahas juga di pertemuan berikutnya ya, supaya kamu lebih memahami bagaimana cara menyimpulkan unsur batin puisi. Nah, anakku, sampai di sini pertemuan kita ya. Namun sebelumnya Miss Fatima mau menginformasikan bahwa pertemuan kita berikutnya kita akan membahas materi tentang bagaimana cara menulis puisi. Ya, seperti yang sudah Miss sampaikan sebelumnya bahwa dalam menulis puisi itu kamu harus benar-benar sudah paham terlebih dahulu unsur fisik dan unsur batin yang hari ini kamu pelajari. Ya. Ya, jadi pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana cara menulis sebuah puisi. Ya, oke, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum Miss tutup, ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, tidak ada ya. Oke, kita tutup pertemuan hari ini dengan doa. Siapa yang akan bertugas memimpin doa? Tuhan, terima kasih atas kalian ini. Sekarang kami mau pulang. Katilah juga kami agar kami dapat sampai di rumah dengan selamat. Amin. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Silakan ketua kelas greetings. Stand up. Stand straight. Greetings. Thank you, Miss Fatima. God bless you, Miss Fatima. Bless you too.